Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana bil Qur'an 'alal umamil ajmain wa atana bihi ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Anzalahu hidayatan 'alamiyatan daimatan waj'alahu lisyara'i samawiyyati khatimatan summa ja'ala lahu min 'indi nafsihi hujjatan 'alad dahri qa'imatan. Wassalatu wassalamu ala man kana khuluquhul Qur'an wa mirasuhul Qur'an wa wasiyatuhul Qur'an alqa'il khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Allahumma nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hassa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wabtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanallah ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pagi ini kita masih diberikan nikmat dan diberikan kemudahan sehingga kita masih bisa datang ke masjid ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji ayat Al-Quran. Dan pagi ini insya Allah kita masuk ke surat baru ya. Kemarin sebelumnya kita membahas surat An-Naba, dan kita akan melanjutkan pembahasan di surat An-Nazi'at ya. Surat An-Nazi'at itu suratnya setelah An-Naba, entah itu urutan suratnya di mushaf yang sekarang, dan begitu juga turunnya juga sama ya. Jadi turunnya memang setelah An-Naba. Surat An-Nazi'at ini turun di fase Makkah atau sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah ya. Tentu saja surat-surat yang turun di Makkah biasanya berkaitan sekali dengan akidah ya, dengan tauhid, atau kemudian sifatnya yang membahas banyak sekali hal-hal yang sifatnya gaib gitu ya. Dan surat An-Nazi'at ini merupakan satu dari sekian surat yang merupakan yang diturunkan oleh Allah, yang sifatnya menjawab pertanyaan orang kafir Quraisy. Jadi salah satu hal yang sering sekali ditanyakan oleh orang kafir Quraisy adalah tentang benar nggak sih ada hari kiamat itu, benar nggak sih akan dibangkitkan atau tidak, dan seterusnya. Itu kan pertanyaan yang terus ditanyakan oleh orang kafir Quraisy kepada Nabi Muhammad, dan bukan surat ini saja yang menjawab hal itu gitu ya. Dari surat An-Nazi'at menjawab, surat An-Naba dan surat lainnya juga sama ya. Salah satu yang ditekankan adalah tentang betapa hari akhir dan hari kebangkitan itu benar-benar ada gitu ya. Dan dinamakan surat An-Nazi'at karena memang diawali dengan kata An-Nazi'at di sini ya. An-Nazi'at. Kita masuk ke yang pertama ya. Ayat pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Di terjemahan itu diterjemahkan sebagai demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Di sini sifatnya Allah bersumpah ya, bersumpah bahwasanya memang semuanya itu nyata. Ya, bahwasanya hari akhir dan seterusnya itu nyata gitu ya. Yang ditanyakan oleh orang kafir Quraisy, apakah ada itu hari kebangkitan, apakah ada kehidupan setelah kematian, itu nyata ya. Dan Allah bersumpah salah satunya dengan wan nazi'ati gharqa. Di sini An-Nazi'at di sini ya, di terjemahnya An-Nazi'at di sini dimaknai sebagai malaikat yang mencabut nyawa ya. Malaikat yang mencabut nyawa. Tapi para mufassir mempunyai beberapa penafsiran dari kata An-Nazi'at ini ya. Jadi bukan hanya dimaknai sebagai An-Nazi'at itu sebagai malaikat pencabut nyawa, tapi para mufassir mempunyai beberapa penafsiran. Jadi An-Nazi'at ini aslinya adalah dari kata naza'a ya. Naza'a itu huruf aslinya cuma 3 ya. Yang itu artinya itu mencabut.
mencabut ya. Cuma memang mencabutnya itu keras gitu. Nah, itu dari segi arti perkatanya gitu ya, arti secara kata-katanya. Tapi an-nazi ini para mufassir mempunyai beberapa pendapat. Yang pertama memang artinya malaikat yang mencabut nyawa. Betul, emang salah satu artinya memang itu. Tapi mencabut nyawanya itu kalau dengan menggunakan kata an-nazi'at, dan di sini ada kata gharqa, itu mencabut nyawanya itu sangat keras. Jadi ibarat kalau kita misalkan mau nyabut apa yang susah dicabut ya, singkong ya, itu kan diapain ya, sekuat tenaga sampai akhirnya tercabut. Nah itu kalau mencabutnya dengan kata an-nazi'at itu seperti itu. Maka para mufassir mengatakan bahwasanya an-nazi, kalau misalkan an-nazi'at itu sebagai diartikan sebagai malaikat yang mencabut nyawa, maka itu artinya adalah malaikat sedang mencabut nyawa dengan keras nyawanya orang-orang kafir gitu ya. Karena dan mencabut nyawa itu sakit sekali gitu ya. Dan itu dipaksa dicabut gitu aja. Itu penafsiran yang pertama. Kemudian ada lagi yang mengatakan bahwasanya an-nazi'at itu adalah bisa dimaknai dengan ar-ruh tadi, ar-ruh ya. Jadi ruh milik kita. Jadi ruhnya itu maksudnya itu al-maut, kematian itu sendiri. Kenapa al-maut itu kok di an-nazi'at itu dikatakan sebagai al-maut atau kematian? Karena kematian itu mencabut kehidupan atau jatah orang hidup itu ketika maut itu datang ya hilang gitu. Atau an-nazi'at itu dikatakan sebagai ruh kita yang dicabut juga bisa. Ada juga yang mufassir lain mengatakan bahwasanya an-nazi'at itu adalah yang dimasukkan an-nazi'at adalah bintang. Jadi bintang yang dia itu kan suka pindah-pindah itu. Nah, itu dikatakan juga an-nazi'at. Lalu apa yang sebenarnya yang paling benar yang mana gitu? Maka para mufassir mengatakan di sini Allah itu bersumpah dengan an-nazi'at tadi itu memang tidak menjelaskan secara spesifik yang mana itu. Bisa jadi maksudnya an-nazi'at itu malaikat yang mencabut nyawa dengan keras, bisa jadi yang dimaksudkan adalah kematian, bisa jadi yang dimaksudkan adalah bintang, dan ya jadi tidak mengkhususkan apapun di sini. Tapi kalau kita mau mengambil ibrahnya, mau tadabbur, tentu kita bisa mengambil makna dari an-nazi'at itu yang tadi ya, entah malaikat yang mencabut nyawa, atau dengan kematian yang datang, atau dengan ruh yang dicabut tadi gitu ya. Jadi itu. Kemudian selanjutnya ayat kedua, wan nasyitati nashta. Ya, malaikat yang mencabut nyawa juga tapi dengan lemah lembut gitu ya. Jadi an-nazi'at sama nasyita itu sama-sama mencabut, cuma memang beda artinya. Dan para mufassir pun mempunyai beberapa penafsiran ya tentang kata wan nasyitati nashta ini. Yang pertama sesuai dengan terjemahannya, malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Nah, itu malaikat mencabut nyawa dengan lembut itu berarti yang dicabut adalah nyawanya orang mukmin gitu ya. Meskipun selembut-lembutnya dicabut nyawa tetap menyakitkan. Sebagaimana Rasulullah juga ketika dicabut itu ya seringan-ringannya mencabut nyawanya, tetap itu ada rasa sakit yang yang dirasakan. Apalagi kita yang banyak melakukan maksiat gitu ya. Tentu ya harus bersiap itu, sesakit apa kita nggak bisa membayangkan gitu. Nah, ada juga yang mengatakan wan nasyitati nashta ini selain malaikat juga sama ya. Jadi makna an-nazi'at ini dan juga an-nasyitat ini para mufassir itu hampir sama gitu. Di sini tadi dikatakan malaikat, ini juga sama malaikat. Kemudian ada juga yang menafsirkan bahwasanya an-nasyitat itu sama, maut juga, ruh juga, bintang juga sama. Cuma memang beda perilakunya gitu ya. Jadi kalau yang dipakai itu wan nasyitat itu memang mencabutnya itu tidak yang kasar, lebih lembut gitu. Jadi tapi penafsirannya kurang lebih sama antara an-nazi'at dan wan nasyitat. Kemudian selanjutnya wasabihati sabha.
Ini kalau di terjemahan dikatakan demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Tapi kalau para mufassir ada yang menafsirkannya wasabihati sabah itu adalah malaikat yang mencabut nyawa seorang manusia, ya. Mencabutnya itu pelan sekali, kemudian setelah itu diistirahatkan itu ruhnya. Jadi sabiha itu kan kalau secara bahasa sabiha yasbah itu artinya berenang. Berenang itu di mana? Berenang di air. Maka yang dimaksudkan mencabut nyawa kemudian di nyawanya itu diistirahatkan itu adalah seperti seperti kita berenang tuh kita kayak nyantai gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi dikelilingi dengan air nyaman. Nah itu. Nah dari 3 ayat ini kita bisa mengambil suatu garis atau benang merah bahwasanya seperti apa keadaan kita dicabut itu tergantung kita sendiri. Apakah kita yang masuk yang ini, yang ayat pertama, yang kedua, atau yang saya pada tahapan memang dipelan sekali gitu ya. Itu semakin kita banyak maksiatnya semakin sakit itu dicabut nyawanya gitu ya. Ini maka di 3 ayat ini menjelaskan tentang bagaimana kondisi orang itu dicabut nyawanya dan menyesuaikan dengan seperti apa dia di dunia, sebanyak apa perbuatan baik dan ketaatan yang dilakukan selama hidup di dunia gitu. Kemudian selanjutnya fasabiqatis sabqa di terjemahannya dikatakan bahwasanya demi dan malaikat yang mendahului dengan kencang. Ini diterjemahkan sebagai malaikat. Tapi kalau mufassir itu mempunyai beberapa pendapat ya. Jadi fasabiqatis sabqa adalah dimaknai yang pertama tentu saja sama malaikat ya. Malaikat yang sabiqa yasbaqu itu artinya saling mendahului atau saling berlomba, pokoknya cepet-cepetan. Itu sabiqa yasbaqu. Maka malaikat ini mendahului dengan kencang itu ngapain? Kenapa malaikat itu berlomba? Para mufassir mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan fasabiqatis sabqa adalah malaikat yang berlomba untuk segera mencabut nyawa orang mukmin. Orang mukmin itu didahulukan dicabutnya. Sudah didahulukan, kemudian juga dicabutnya dengan lembut meskipun tetap sakit gitu ya. Ada juga yang menafsirkan bahwasanya fasabiqatis sabqa ini atau sesuatu yang bersegera dan cepet-cepetan dan tidak sabar ini adalah bukan malaikatnya, tapi adalah ruh kita, ruhnya para orang mukmin, ya, ruhnya orang mukmin yang ketika dia datang waktunya untuk menghadap kepada Allah, dia itu cepet, jadi pengen cepet keluar, pengen cepat datang, pengen cepat menghadap Allah. Kenapa? Karena dia orang yang mukmin sudah rindu kepada Allah gitu ya. Itu juga ada yang mengatakan seperti itu. Jadi ada yang menafsirkan sebagai malaikat, ada juga yang menafsirkan sebagai justru nyawanya kita ya, atau ruhnya orang mukmin yang sudah merindukan Allah itu sendiri. Maka dia tidak ada ketakutan sama sekali untuk dicabut nyawanya atau menghadapi kematian, tidak ada ketakutan sama sekali gitu ya. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwasanya fasabiqatis sabqa ini adalah malaikat yang secara yang umumnya ya itu memang melebihi manusia dalam hal melakukan ketaatan. Ya, karena kalau kita itu memang kan diberikan pilihan ya, dan semuanya diserahkan ke kita, mau menggunakan hidup ini untuk kebaikan atau amal soleh, atau sebaliknya menggunakan hidup ini untuk bermaksiat kepada Allah, mendurhakai Allah. Itu kan diberikan pilihan. Kalau malaikat itu tidak. Malaikat diciptakan hanya untuk taat. Maka ada yang menafsirkan fasabiqatis sabqa atau yang mendahului, apa yang mendahului malaikat mendahului kita dalam ketaatan dan amal soleh gitu. Karena malaikat kalau sekali diperintah A ya tidak akan ingkar. Kalau ada malaikat diciptakan untuk sujud ya selama
hidupnya di dunia ya sujud saja. Kalau kita enggak, sudah diperintahkan taat ya tetap aja ya. Kadang taat, kadang enggak. Entah enggak tahu banyak taatnya atau banyak maksiatnya. Jadi itu ya beberapa penafsiran tentang fasabiqatis sabqa. Kemudian fal mudabbirati amra. Fal mudabbirati amra dan malaikat yang mengatur urusan dunia ya. Jadi Allah juga bersumpah dengan malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia. Jadi setiap malaikat kan ada bentuk ibadahnya masing-masing ya. Ada Jibril punya tugas sendiri, ada Mikael dan seterusnya. Ini yang dimaksudkan fal mudabbirati amra adalah malaikat-malaikat yang mengatur urusan dunia sebagai perwakilan dari Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk mengurusi segala hal yang ada di dunia ini gitu ya. Kemudian masuk ke ayat setelahnya, yauma tarjufur rajifah. Sungguh kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam ya. Jadi di sini ada kata kuncinya ini ar-rajifah. Jadi ar-rajifah itu para mufassir mengatakan bahwasanya yang dimasukkan ar-rajifah itu adalah tiupan yang pertama. Ya. Tiupan yang pertama. Lalu kenapa yang dipakai itu tarjufur rajifah ya. Kata rajafa yarjufu ya, ini kan kata kerja ya, dan ini kata sifat. Jadi aslinya itu hanya 3 huruf ini. Aslinya hanya 3 huruf. Yang pertama ro, yang kedua ja, yang ketiga fa ya. Rajafa yarjufu itu dalam bahasa Arab identik dengan gerakan dan ada suara. Ada suara dan juga ada gerakan. Nah, makanya kenapa kata yang dipakai untuk mendeskripsikan tiupan yang pertama itu katanya rajafa yarjufu atau yang hubungannya dengan gerakan dan juga suara, karena pada tiupan yang pertama itu ya, seluruh yang ada di dunia itu akan diguncangkan, akan dihancurkan, diluluhlantakan, dan itu kan ada yang meledak, ada yang meletus segala macam. Nah, itu ada goyangan dan juga ada suaranya gitu ya. Makanya yang dipakai untuk mendeskripsikan kiamat atau pada tiupan yang pertama itu katanya adalah tarjufur rajifah, karena ada goncangan dan juga suara yang keras yang terjadi pada hari itu ketika hari kiamat ya, pada hari sangkakala ditiup untuk pertama kalinya gitu. Kemudian selanjutnya tatsba'uhar radifah. Setelah tiupan yang pertama maka muncul tiupan yang kedua. Yang radif itu artinya ya langsung setelahnya tidak, maksudnya setelah ada radifahnya datang, kemudian radifahnya datang menyusul. Jadi radifah itu dalam sebenarnya artinya itu setelahnya gitu ya. Datang yang datang setelahnya. Maka kalau di sini itu tiupan yang pertama, ini adalah tiupan yang kedua dan berbeda gitu ya. Kalau ar-rajif itu sifatnya kan menghancurkan, berisik, kencang dan menghancurkan gitu. Dan ini ringkasnya rajifah itu apa? Rajifah itu kiamat gitu ya. Al-qiyamah itu tadi sendiri. Sementara ar-rajifah itu tiupan yang kedua itu yang tadi kan ini menghancurkan, mematikan dan seterusnya. Ar-radifah itu justru malah menghidupkan. Nah, kalau yang ini tadi kiamat, yang ini adalah hari kebangkitan. Ar-radif itu artinya hari kebangkitan. Karena pada tiupan yang kedua setiap manusia itu akan dibangkitkan dari kuburnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu ya. Jadi ar-rajifah dan ar-radifah. Ar-rajifah artinya menghancurkan atau hari kiamat. Ar-radifah artinya al-ba'as atau hari kebangkitan para manusia dari kematiannya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Qulubu yauma idzi wajifah. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut ya. Kenapa takut? Karena waktu itu akan sangat dekat mereka itu dengan pertanggungjawaban yang harus mereka tanggung jawabi, dan mereka akan bertemu dengan Tuhan yang menciptakannya gitu ya.
Kalau orang yang memang dia taat, ahli taat, tentu dari ayat yang sebelumnya saja yang tadi ya, yang salah satu dikata arti fasabiqatis sabiqah itu kan ruh orang mukmin itu memang harus yang ingin segera bertemu dengan Allah. Nah, itu tidak masuk yang ke sini. Ya, jadi takutnya itu bukan takut karena mempertanggungjawabkan perbuatannya kalau orang mukmin. Memang ketakutannya itu datangnya itu atas wibawa Allah, keagungan Allah seperti itu, bukan karena ancamannya gitu ya. Dan satu lagi yang kurang tadi dijelaskan bahwasanya ar-rajif dan ar-radif ini tadi ada yang mufassir yang mengatakan bahwasanya antara ar-rajif dan ar-radif ini ada jaraknya gitu ya. Meskipun ar-radif itu datang setelah ar-rajif, tapi ada jaraknya. Jadi antara tiupan yang pertama dan tiupan yang kedua di mana kita dibangkitkan, ada mufassir yang mengatakan jaraknya adalah 40 tahun ya. Kemudian selanjutnya lanjut lagi ke pembahasan setelahnya. Ayat setelahnya absaruha khashi'ah, dan pandangan mata kita seluruhnya tunduk ya. Tunduk karena adanya kita akan bertemu dengan Allah dan kita akan dihisab dan seterusnya, makanya semuanya tunduk dengan ketundukan yang luar biasa. Dan harusnya tunduk ini dimulai dari kita hidup di dunia gitu ya. Jadi hati yang merasa sangat takut kepada Allah, kemudian ketundukan kita harusnya dimulai itu bukan ketika nanti kita akan mempertanggungjawab perbuatan kita ketika dibangkitkan, tapi harusnya dimulai dari dunia gitu ya. Dan yang terakhir yang kita bahas di ayat 10, yaquluna inna lamarduduna fil hafirah. Orang-orang kafir berkata, a inna lamarduduna fil hafirah. Apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula gitu ya. Tapi ini kan terjemahnya ya. Terjemahnya seperti ini, tapi mufassir berbeda sedikit. Jadi yang dimasukkan, yang dikatakan oleh orang kafir itu bukan apakah kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula, maksudnya tapi lebih spesifik para mufassir mengatakan bahwasanya yang dikatakan oleh orang kafir itu adalah a inna lamarduduna fil hafirah, artinya seandainya saya balik kepada kehidupan yang kemarin. Jadi al-hafirah itu kehidupan yang sebelumnya di dunia gitu ya. Seandainya saya bisa kembali kepada kehidupan yang di dunia, bukan dibangkitkan seperti sekarang. Kenapa? Karena mereka sadar ya. Tadi sudah dibahas ya bahwasanya An-Nazi'at itu adalah satu dari sekian banyak surat yang Allah turunkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kafir yang meragukan tentang adanya hari kiamat, hari kebangkitan, adanya hari pembalasan, adanya hari penghitungan perbuatan baik dan buruk. Nah, itu salah satu yang diturunkan oleh Allah untuk menjawab keraguan mereka adalah surat An-Nazi'at. Makanya ketika terjadi hal itu kepada mereka yang mendustakan hal-hal tadi, maka mereka berkata, "A inna lamarduduna fil hafirah." Seandainya saja ya, kami bisa dikembalikan lagi kepada kehidupan yang sebelumnya. Tapi bisa apa enggak? Ya enggak bisa gitu ya. Kalau sudah sampai pada tahapan ini tidak ada koreksi lagi gitu ya. Jadi penyesalan mereka ketika menghadapi penghitungan amal dan seterusnya itu ya hanya penyesalan yang tidak bisa memperbaiki apapun lagi, karena kalau sudah pada tahapan ini menyesalnya itu ya hanya sekedar menyesal aja. Tidak ada di situ ampunan, tidak ada di situ kesempatan untuk memperbaiki diri, nggak ada sama sekali. Kalau di dunia di sini ya kita masih punya kesempatan. Meskipun kita tidak tahu berapa lama lagi kesempatan itu masih kita miliki gitu ya. Berapa lama lagi kita masih bisa mohon ampun, berapa lama lagi kita masih bisa memberatkan timbangan amal kebaikan. Itu kita nggak tahu gitu ya. Usikum ya nafsi bittaqwallah ya. Itu saja yang kita bahas pada pagi ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.